SMPN 7 Kota Bengkulu merupakan salah satu SMP di kawasan pantai yang tepat. Ia berada di Jalan Enggano, Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Berikut hasil wawancara kami dengan Kepala Sekolah SMPN 7 Kota Bengkulu mengenai manajemen berbasis sekolah. Mewawancarai Bapak sedikit terkait dengan pertama itu bagaimana kondisi sekolah dilihat berdasarkan sarana prasarana yang ada di sini. Terima kasih. Jadi kalau SMP 7 ini kalau mau standar minimal itu sudah mencukupi, tapi kondisi dari terutama tentang gedung itu sekarang itu banyak yang sudah layak direhab, tapi belum direhab. Contohnya gedungnya di sana itu sebenarnya sudah banyak bocor, tapi itu sudah ditanggulangi dengan dana yang ada di sekolah ya, dana bos. Tapi maunya kita itu lebih bagus kalau ditindaklanjuti dengan pihak yang lebih tinggi dari sekolah, dari dinas, sehingga nanti gedung-gedung semuanya bagus. Untuk yang lain kami sarana prasarana WC bagus, kemudian lab juga bagus, yang lain buku juga alhamdulillah. Yang lain sudah cukup mendukung, hanya saja itu barangkali. Mungkin kita lanjut Pak. Ya. Pertanyaan kedua ini dari saya, bagaimana kondisi sekolah dilihat berdasarkan anggaran yang masuk baik dari bantuan dari pihak pendidikan maupun dari masyarakat. SMP 7 ini anggaran yang ada cuma dari dana pos, dana bantuan operasional sekolah. Kalau dari dana politik kami tidak ada, atau iuran atau sumbangan kami sementara ini tidak ada. Jadi yang sifatnya insidental aja ada, tapi yang namanya misalnya berkala setiap bulan atau setiap minggu atau setiap 3 bulan itu nggak ada. Yang insidental yang saya maksud misalnya begini, ada sebuah kegiatan, kemudian itu tidak bisa ditanggulangi dengan dana bos atau tidak boleh dibiayai oleh dana bos, maka kami kumpulkan komite. Nah misalnya sebentar lagi akan diadakan perpisahan anak kelas 9, kita sudah dapatkan. Jadi sumbernya itu dananya dari wali murid, bukan dari dana bos. Tapi sifatnya itu sedental, tiba-tiba, ya, sesaat aja. Tapi yang sekian misalnya sebulan sekian nggak ada itu. Ya. Kondisi sekolah dia akan berdasarkan tata kelola gimana ya Pak? Kalau tata kelola ini kami sesuai dengan struktur yang dari kementerian. Kita ada kepala sekolah, ada wakil, ya, ada wali kelas, ada TU. Nah, kendalanya untuk tata kelola ini, yang TU kami hanya memiliki 2 orang yang ASN, yang lain itu sama. Jadi agak mengeluh juga sih, karena yang mau diselesaikan banyak, tapi sumber daya manusianya kurang. Yang lainnya sesuai dengan petunjuk yang ada. Ada yang menyelesaikan dan sebagainya. Bagaimana kondisi sekolah dilihat berdasarkan hubungan sekolah ini ke masyarakat? Kalau dengan masyarakat cukup baik. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, anak yang organisasi, kami juga menyampaikan itu dengan wali murid, dan anak yang bermasalah wali muridnya kami panggil. Jadi hubungannya dengan orang tua cukup bagus. Kemudian selain itu mereka setiap kelas memiliki grup WA. Jadi untuk komunikasi dengan orang tua itu cukup lumayan, cukup bagus dengan kondisi yang orang sudah melaksanakan IT sekarang. Kemudian dengan selebihnya dari itu, dengan wali murid itu melalui komite juga bagus. Kami sering mengundang kalau ada hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan komite. Misalnya tentang yang saya sebutkan tadi, misalnya kita mau mengadakan kegiatan mungkin tidak bisa dibiayai oleh dana bos, kita panggil. Kemudian kalau kita ada penerimaan
rapor misalnya, pembagian rapor juga kita panggil. Ada masalah dan sebagainya, cukup bagus di sini. Ya, cukup respon orang di sini, RT-nya, cukup respon kalau ada masalah anak kami. Tapi yang namanya anak kami ini agak lumayan, ya, santai. Tapi maksud saya kalau hubungan dengan masyarakat sini cukup bagus. Ya. Sampai ke lurahnya cukup bagus, sampai ke kapolseknya juga cukup bagus. Sudahkah tiap guru itu memenuhi tugasnya masing-masing selama dalam beberapa mata pelajaran yang diampu dan per minggu? Kalau sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang itu yang sudah sertifikasi itu minimal 20 per jam. Ada beberapa guru yang tidak bisa terpenuhi 24 jam itu karena kebanyakan, diantaranya guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris di sini sudah berlebih, jadi ada yang nggak mencukupi. Nah, selebihnya itu bisa dijadikan wakil kepala sekolah. Dia 12 jam, ya ngajar 12 jam, jadi 24. Nah, kemudian ada lagi yang disuruh menjadi kepala lab misalnya. Ada yang disuruh di perpus itu jumlahnya 12 jam, sehingga nanti mereka ngajar 12 jam terpenuhi jadi 24. Tapi itu pun tidak terpenuhi semua, masih ada yang belum cukup karena gurunya berlebih mata pelajarannya dikit, sementara yang lain banyak yang kurang gitu. Jadi nggak rata ya. Seperti olahraga itu cuma satu yang ASN, BK cuma satu ASN. Jadi banyak, ada yang lebih, ada juga yang kurang. Kalau diukur dari tingkat penguasaan ilmu pengetahuan teknologi yang dikuasai guru-guru yang mengajar di sini, bagaimana? Kalau gurunya, terutama guru-guru yang muda itu sudah bisa semuanya menggunakan IT atau teknologinya. Tapi ada beberapa orang mungkin 30% itu ada yang masih sudah tua-tua itu ya. Jadi kurang update ya Pak? Sudah hampir pensiun itu kadang-kadang ya banyak gaptek lah. Iya. Kan itu, jadi banyak gaptek, kemudian mungkin belajarnya sudah susah, apa ya namanya sudah tua kan. Tidak semuanya ya, masih ada guru yang kurang menguasai itu. Tapi kalau yang muda-muda ini sudah menguasai semua. Kalau diukur dari kendala yang sering terjadi di dalam mengelola sekolah ini, Bapak sebagai kepala sekolah apa? Mengelola sekolah barangkali disiplin ya. Disiplin. Selainnya mungkin juga ada beberapa tentunya tidak selancar atau tidak semulus yang kita bayangkan. Tapi yang pertama itu tentang disiplin. Kalau disiplin. Jadi disiplin itu baik disiplin ke anak-anak itu sulit karena mungkin karakter di sini itu misalnya di sini orang tuanya banyak yang laut, kadang kita panggil, kadang-kadang yang datang kita kehendaki itu orang tuanya, tapi yang datang kakaknya. Tapi dia respon, tapi maksud kami itu bukan nggak hadir, bukan. Nah, kadang-kadang ada juga yang nggak hadir, tapi lebih banyak hadir. Nah, banyak anak ini yang banyak nakal tuh ya tentang kehadiran dan sebagainya. Karena kondisi orang tuanya itu kebanyakan di sini juga banyak yang broken home, masalah ekonomi juga. Kalau kurang dari perhatian dari orang tua. Kalau dari segi gurunya Pak, kedisiplinan? Kalau dari segi gurunya, alhamdulillah ada juga yang namanya manusia. Tapi apa yang menjadi tugas dia itu sudah dilaksanakan. Kalau kurang-kurangnya ya pasti ada. Dalam penerimaan pegawai baru, ada nggak Pak kira-kira yang mau masuk jadi pegawai honorer di sekolah ini untuk persyaratan khusus kayak gimana Pak masuk ke sini, ada nggak Pak? Yang pertama, kalau saya itu maafnya kadang-kadang yang mengajukan permohonan itu apalagi tahun mulai ajaran baru ya banyak. Tapi yang kami lihat itu satu sesuai dengan jurusannya, kemudian sesuai dengan yang kami butuhkan. Nah, yang butuhkan misalnya guru
matematika. Tentu yang kami lihat ya di guru matematika nggak pernah kami misalnya menerima guru matematika padahal yang kami butuh bahasa Siak. Tapi dalam perjalanannya ada. Jadi itu kan begini, kami menerima guru bahasa yang sekarang itu yang kami butuh guru bahasa Siak misalnya kurang guru bahasa Siak. Setelah berjalan atau setahun, guru bahasa Siak itu ada yang datang, ada yang pindah ke sini, sehingga jamnya kurang atau malah tidak ada lagi jamnya. Nah, ada mata pelajaran lain yang kurang. Nah kami suruh ngajar itu, seperti itu. Jadi kasihan dengan dia, kadang-kadang di dapodiknya terputus. Kadang-kadang kalaupun kita nggak mungkin kita mau saya nggak mengeluarkan itu rasanya kurang pas. Tapi di saat penerimaan yang ditanyakan tadi ya sesuai dengan kompetensi yang ada. Kompetensi ya Pak? Ya berdasarkan kompetensi yang ada yang dimiliki. Skill intinya Pak? Ya skillnya. Apa yang dilakukan guru untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran? Mengevaluasi pembelajaran? Iya. Kalau mengevaluasi pembelajaran itu pertama ada yang namanya ujian biasa kan? Iya. Ujian itu ada ujian semester, tengah semester. Kemudian ada juga yang namanya ujian undangan harian kalau dulu namanya undangan harian. Nah, di saat itu ketika kemampuan anak itu belum tercapai maka dia namanya mengadakan remedial kan. Untuk pengajarannya Pak di segi guru misal guru ini kurang. Evaluasi dari Bapak mengenai kegiatan di sekolah Pak. Kalau saya yang pertama segi administrasinya kesiapan dia, misalnya bikin perencanaan, bikin RPP, yang lainnya, program yang lain sesuai dengan bidang dia. Itu yang pertama satu. Yang kedua, sering kita suruh mereka itu mengikuti, kalau ada kesempatan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada untuk meningkatkan kompetensi. Apakah setiap guru atau staf sudah bekerja sesuai jobnya masing-masing atau belum? Itu tadi yang saya katakan. Yang saya katakan itu misalnya ada guru matematika yang kemarin dia cukup jamnya, sekarang ternyata kurang. Kadang-kadang suruh ngajar yang lain. Jadi seperti itu. Ada yang tidak sesuai jobnya. Guru honor tapi kalau guru yang tidak honor tidak. Yang ASN tidak. Ini biasanya guru honorer. Berikut ini hasil wawancara kami kepada perwakilan peserta didik mengenai kegiatan yang ada di sekolah. Jadi ini kan waktunya sebelah ada beberapa misi yang ada bisa boleh bergantian saja. Pertanyaan pertama itu apakah ada semacam kegiatan ekstrakurikuler di SMP ini atau belum? Basket, terus voli, basket, futsal juga. Terus ada karate. Kemarin nggak ada pramuka, tapi kayaknya untuk sekarang masih pramukanya belum dilanjutkan. Jadi untuk setiap kegiatan itu dalam seminggu sekali itu berapa kegiatan yang dilakukan? Kalau untuk ekstrakurikuler dalam satu minggu itu sekitar untuk ekstrakurikuler diambil 2 hari. Jadi kadang misalnya di hari Selasa ada 2 ekstrakurikuler yang berkegiatan di jam sekitar pukul 3 sore. Nah, untuk pertanyaan kedua, Dek, kalau untuk pelaksanaan kegiatan ekstrakurikulernya itu dilakukan secara efektif atau belum? Misal kegiatannya itu diperuntukkan untuk siswa kelas berapa atau kelas berapa kayak gitu, khususnya. Kalau ekstrakurikuler, kalau untuk siswa kayak kelas 7, 8, 9 boleh ikut. Boleh ikut semua. Kan ini kan kelas 9 kan lagi ada persiapan ujian kan. Nah, otomatis kalau kayak gini ekstrakurikulernya mereka tetap jalan atau gimana? Untuk kelas 9 mungkin tergantung individu. Kalau misalnya belajarnya tidak terganggu, kalau masih dibarengi dengan ekstrakurikuler mungkin bisa, tapi kalau merasa terganggu bisa izin dari ekstrakurikuler. Nah, pertanyaannya, kalau kualitas pengembangan diri kalian sendiri yang diajarkan oleh guru yang ketika masuk ke kelas kalian tuh sudah, menurut kalian sendiri sudah berkembang pesat atau belum, atau masih di taraf kondisinya belum, pembelajarannya itu belum bisa kalian kuasai dengan baik kayak gitu?
pengembangan pembelajaran gitu. Kadang tuh tergantung, soalnya guru kan punya cara masing-masing mengajarkan, jadi tergantung individunya gitu. Kadang juga ada yang bisa cepat mengerti, ada juga yang kurang cepat untuk mengerti dan butuh pengulangan lagi untuk pengembangan. Nah, ini mungkin kakak bertanya sama ketua OSIS nih ya. Ini kan kalau kita lihat bersama, pasti ada di setiap sekolah itu ada kenakalan remaja. Kira-kira dari kalian selaku OSIS di sini, pengurusan OSIS, tindakan apa yang kalian ambil ketika kalian melihat teman kalian di sini tiba-tiba membuat suatu kenakalan, misalnya merokok di dalam kelas dan lain sebagainya, tindakan apa yang kalian ambil gitu? Saya sih kayak guru-guru biasa ya. Guru-guru biasa. Kalau main kasar Gak bisa ya? Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih dari kakak. Kalau selama kalian sekolah di sini, selama kalian jadi pengurusan OSIS di sini, prestasi apa yang siswa di sini sudah raih? Apakah di segi karate sudah mendapat juara berapa aja atau yang lain? Olahraga basket. Di basket juara berapa itu? Sering mendapat juara 1 Tingkatan? tingkatan Tingkatan umum, provinsi ya? belum Belum, masih umum biasa ya. Udah cukup ya. Mungkin cukup sekian, terima kasih adanya.